nanya nih, ada yang tahu istilah OJK nggak sih? Oh, OJK. Iya, OJK. Kalau menurutku ya, jadi OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kalau menurutku Kalau otoritas menurut jas- Devi gimana? Kalau menurutku otoritas jasa keuangan atau OJK itu adalah eh, lembaga negara yang bertujuan sebagai pengaturan pengawasan dalam kegiatan di sektor jasa keuangan yang dimana memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Ya, benar semua. Jadi, OJK itu merupakan sebuah lembaga independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, serta melakukan penyidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk atas beberapa kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia. Terdapat dua penyebab utama yang melatar belakangi berdirinya OJK. Yang pertama yaitu munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998. Lalu yang kedua, penyebab yang kedua yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Kalau menurut saya, kemudian OJK kemudian didirikan pada Agustus 2012. Pada periode tersebut, dimulai pembentukan tim pembantu Dewan Komisioner OJK. Kemudian perkembangan OJK bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada Desember 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Yang kedua, pada Maret 2013, dibentuknya tim peralihan perbankan dan BI ke OJK. Yang ketiga, 31 Desember 2013, OJK secara penuh mengawasi kinerja perbankan. Yang keempat, 1 Januari 2015, OJK mulai mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM. Jadi, OJK itu didirikan pada Agustus 2012 dan penyebab utama berdirinya OJK itu munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ya teman-teman. Iya, benar, Rika. Iya, benar, Rika. Menurut kalian, apa aja sih fungsi dan tujuan dari OJK? Kalau menurut aku sih, fungsi OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan sih. Lalu kalau untuk tujuannya, OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Menurutku, selain itu, tujuan dari OJK dilihat dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara keberlanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.
aku kasih tahu ya teman-teman. Tugas utama dari OJK itu sendiri adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang terakhir kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tapi teman-teman, selain fungsi, tujuan, dan tugas, OJK juga mempunyai wewenang loh. Oh, memang apa wewenang dari OJK? Jadi, wewenang OJK yang terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank meliputi yang pertama yaitu perizinan pendirian bank dan pembukaan kantor bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Serta yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio cukup modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, serta laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Aku sedikit tambah aja ya. OJK terkait lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi satu, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Hayo Devi, kamu bisa nambahin nggak wewenang dari OJK? Sebentar, wewenang OJK itu yang terkait pengawasan lembaga jasa keuangan. Itu yang terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank yang meliputi yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua itu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Benar kan? Ya, kurang lebih itu semua merupakan wewenang dari OJK. Nah, kalau gitu, apa kaitannya OJK dengan Bank Indonesia? Kalau menurutku itu menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat berkoordinasi dengan BI atau Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal dan kewajiban menyediakan modal minimum bank atau kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Jadi OJK sama Bank Indonesia itu sama-sama berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Iya, benar Ika. Iya, benar, Rika. Oke guys, sekian ya diskusi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hari ini. Sampai bertemu lagi. Bye. Bye. Bye-bye.